Selamat malam Bapak Ibu dan saudara semuanya yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita memulainya dengan satu pujian, Bapa Surgawi menjagaku. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, pada malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami beraktivitas. Tuhan sertai selalu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami bisa berkumpul bersama keluarga kami di rumah untuk sama-sama beribadah dalam persekutuan doa malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin persekutuan doa kami ini, dan kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti murah
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita juga mau menaikkan beberapa syafaat kita, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Indah Saat Berdoa. Indahlah saat berdoa menghampir kehadiratnya di depan tahta Tuhanku. Aku mohon kepadanya saat kesusahan datang, jiwaku dibebaskannya, terlepas dari cobaan karena tekun berdoa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, melanjutkan perenungan kita dari kitab Ayub. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kami akan merenungi sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara, berperkara atas kami semua. Dan biarlah Tuhan berkati untuk perenungan ini, untuk boleh menjadi berkat untuk kami semua. Pimpin hamba-Mu dalam berkata-kata, supaya apa yang hamba sampaikan kiranya sesuai dengan maksud daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, melanjutkan perenungan kita dari kitab Ayub. Malam ini kita akan merenungi kitab Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayub 6 ayat 14 sampai 21. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya, merenunginya, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang barusan kita baca adalah lanjutan dari jawaban Ayub kepada sahabatnya atas perkataan Elifaz sahabatnya. Di mana kita ketahui Ayub yang jatuh dalam penderitaan yang berat, lalu mendapat kunjungan dari sahabat-sahabatnya. Dan ketika itu Ayub mencurahkan isi hatinya, penderitaannya kepada para sahabatnya. Dan setelah itu lalu tampillah Elifaz. Kemudian dia berkata-kata, dia menceramahi Ayub, dan dia mengungkapkan argumen-argumennya yang memojokkan Ayub.
Karena Elifas menganggap penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah akibat dari perbuatan Ayub sendiri, akibat dari dosa-dosa yang dilakukan Ayub. Sehingga dia berpendapat bahwa Ayub harus bertobat. Dan tentunya Ayub yang tidak merasa melakukan hal itu, dia menjadi kecewa terhadap apa yang dituduhkan sahabatnya. Sahabat-sahabatnya yang semula diharapkan bisa menghibur dia, bisa menopangnya dan menolongnya, ternyata tidaklah demikian. Malah membuat Ayub semakin terpuruk. Dan di ayat sebelumnya dari pasal 6 ini, yaitu ayat 1 sampai 13, seperti yang telah dibahas sebelumnya, di mana Ayub mengeluhkan penderitaannya yang amat sangat berat. Dan dikatakan penderitaannya itu tidak habis-habisnya, seperti banyaknya pasir di laut. Itu di ayat yang ketiga. Dan Ayub juga menganggap bahwa penderitaan yang dialaminya itu adalah dikarenakan itu berasal daripada Allah sendiri, yang Allah yang selama ini telah memberkatinya. Nah, itu di ayat yang keempat yang berbunyi, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Dan sehingga Ayub seakan-akan tidak mempunyai pegangan lagi. Dan sehingga dia pun memohon kepada Allah untuk mengambil hidupnya saja. Dan kini dalam keadaan batin yang sangat tertekan, dia melanjutkan perkataannya. Dan di dalam ayat yang ke-14 yang barusan kita baca, di mana ia mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Dan perkataan ini sesuai dengan hukum kasih Tuhan, hukum Tuhan yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Ayub merasa seharusnya sahabat-sahabat ini memberikan kasih sayang kepadanya, menghibur dia, menguatkannya, menopangnya. Tapi ternyata kasih itu tidak mampu diwujudkan oleh para sahabatnya. Perkataan-perkataan Elifas memang benar, tetapi tidaklah tepat. Dalam artian tidak tepat adalah salah alamat. Karena sesungguhnya Ayub mengalami penderitaan itu bukan karena dosa-dosanya. Oleh karenanya tentu saja Ayub menjadi kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Dan kemudian di ayat ke-15 dan seterusnya, Ayub merasa sahabat-sahabatnya yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri ternyata tidak dapat dipercaya lagi. Dikatakan, saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, dan seterusnya. Nah, terakhir di ayat ke-21, demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Dan Ayub menganggap mereka juga sebenarnya takut melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan mereka takut untuk mengalami penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sehingga mereka tidak mengakui bahwa sebenarnya orang saleh dan benar pun bisa mengalami penderitaan seperti Ayub. Nah, dari bacaan ini, mari kita merenungkan
Yang pertama, sudahkah selama ini kita memberikan kasih sayang kita kepada sesama kita dengan semestinya? Ataukah seringkali kita menunda-nunda kebaikan itu? Kita tidak memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya, tapi kita masih menghitung-hitung dan kita menahan kasih sayang itu. Galatia 6 ayat yang ke-10 menyebutkan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara, seandainya pun, andai kata Ayub dia menderita, benar menderita karena akibat dari dosa-dosanya, alangkah lebih bijak sebenarnya sahabat-sahabatnya terlebih dahulu memberikan kasih sayang kepada dia. Terlebih dahulu menghibur, menguatkan dia, menopang dia. Bukan malah menceramahinya ataupun mempersalahkannya. Dan pada saat keadaan itu, mungkin Ayub memerlukan banyak pertolongan. Dia mungkin memerlukan obat-obatan. Dia mungkin memerlukan tabib. Mungkin dia memerlukan nafkah, materi. Karena selama dia terpuruk, dia pasti tidak dapat untuk mencari nafkah. Dan harta bendanya telah habis terjarah. Dan yang kedua, dalam pergumulan hidup kita, kepada siapa seharusnya kita berharap? Berharap kepada manusia boleh-boleh saja, tetapi manusia itu memiliki kuasa yang terbatas. Bisa saja kita menjadi kecewa seperti Ayub, yang mungkin mengharapkannya teman-temannya waktu itu datang dan dia bisa dihibur atau ditolong, tapi ternyata mengecewakannya. Berharaplah kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Dan seperti Mazmur 43 ayat yang kelima mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Saudara, kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Dan pada malam hari ini kita mau bersama-sama. Kita hanya bersyukur dan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama-tama kita akan bersyukur bahwa selama masa pandemi ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita bersyukur untuk segala hal-hal yang untuk gereja kita, untuk jemaat, dan untuk hal-hal kegiatan ibadah, persekutuan, baik itu persekutuan doa, persekutuan remuda, ibadah sekolah minggu, maupun kegiatan-kegiatan belajar mengajar di PAUD Cahaya Kasih masih berjalan secara online. Dan kita bersyukur untuk semua yang boleh dipersiapkan oleh rohaniwan, penatua, maupun aktivis ataupun guru-guru sekolah minggu dan PAUD. Mari kita berdoa. Kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama secara online, bersekutu
Dan juga kami boleh masih dapat bertegur sapa, mungkin di dalam via telepon ataupun WA ataupun sarana media lainnya. Kami bersyukur untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang boleh dipersiapkan untuk oleh para rohaniwan, untuk mereka yang juga sebagai liturgos, pemusik, dan juga mereka yang mempersiapkan untuk syuting video online, untuk mereka yang boleh membantu dalam pengeditannya. Kami juga bersyukur untuk ibadah-ibadah sekolah minggu yang juga boleh dipersiapkan oleh Bu Ana dan juga guru-guru sekolah minggu. Bersyukur untuk juga persekutuan Remuda yang masih boleh terjadi via Google Meet. Kiranya boleh terus mempersatukan remaja remuda kami dan bersama-sama boleh terus bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukur juga untuk kegiatan di Paucai Kasih, di mana anak-anak boleh belajar di rumah dengan materi yang dipersiapkan oleh para guru. Terima kasih juga untuk para donatur yang boleh terus setia memberikan persembahan untuk kegiatan PAUD ini. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang beberapa anak kami boleh menerima beasiswa sampai dengan saat ini dan boleh membantu kegiatan belajar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kita juga akan bersyukur untuk bangsa dan negara kita. Di masa pandemi ini, kita boleh terus dimampukan bersama-sama bangsa ini dalam melewatinya. Bersyukur untuk pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan dan juga orang-orang yang memberikan juga bantuan kepada mereka yang mungkin berkekurangan. Bersyukur untuk Tuhan boleh menghalaukan segala kekacauan, potensi-potensi kerusuhan, di mana beberapa hari ini ada demo yang mungkin saja bisa menciptakan kerusuhan, tapi Tuhan yang menghalaukan. Kita bersyukur untuk itu. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam masa pandemi ini, kami boleh tetap terpelihara, bangsa ini boleh tetap bersatu, dan pemerintah kami boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang untuk pengentasan atau untuk menangani masalah pandemi ini. Kami bersyukur untuk vaksin yang mungkin kami dengar sebentar lagi, mungkin pada bulan Desember akan mulai diberikan. Kami bersyukur untuk keamanan, untuk TNI Polri yang boleh solid dan setia untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Kami bersyukur untuk Presiden kami yang selalu bertindak untuk kepentingan bangsa dan negara ini, untuk rakyat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu kepada bangsa dan negara ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan yang selanjutnya kita juga akan bersyukur secara pribadi untuk hal-hal yang boleh kita alami dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam keluarga. Kita boleh bersyukur, berdoa di dalam hati, dan juga kita berdoa
untuk saudara-saudara kita yang mungkin kita tahu mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa, bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah dan berkat daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu dan Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah seru dan doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.